Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami dalam acara renungan malam. Sebelum kita merebahkan diri untuk beristirahat, alangkah baiknya kita mendengarkan renungan malam. Bukan maksud saya menggurui, bukan istilahnya membatahan mujai kemeri ya, kain tau kahayam kalkun ya. Bukan begitu istilahnya, bukan. Tapi sama-sama saya berbagi ya, sama-sama belajar. Kami juga masih dalam belajar untuk nanti supaya bisa kita sama-sama mengamalkan ya. Karena orang yang sudah punya penjelasan, sudah punya keterangan, sudah punya ilmu, kalau tidak diamalkan ya, maka laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang kitmanul ilmi, menyembunyikan pengetahuan ataupun suatu ilmu, terutama yang paling penting ilmu agama ya. Jadi kita melaksanakan sholat, kalau ingin kita diterima sholat kita, maka kita harus mempelajari ilmu sholat. Maka kita harus melaksanakan rukun sholat ya. Tahu yang dapat membatalkan sholat, tahu yang dapat merusak sholat ya. Itu yang memang penting untuk kita ketahui dengan cara mengkaji kitabnya ya. Dalam kitab Safinah, dalam kitab Riyadul Badi'ah, dan kitab-kitab yang atas tentunya kitab Bajuri, itu di pesantren sudah lengkap ya. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Allah sehatkan, Allah mudahkan rezekinya, Allah juga melindungi terus kepada kita. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri kepadanya. Dengan apa? Dengan meningkatkan iman dan takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Kita di bulan Ramadan rajin tadarus Quran. Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Di bulan Ramadan kita rajin qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir. Kenapa tidak sekarang jadi malas? Nah, kita harus menerjemahkan ataupun mengamalkan apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Seluruh yang kita laksanakan di bulan Ramadan, baik amal yang wajib ataupun yang sunat, ibadah wajib ataupun yang sunat, kita laksanakan
Contoh sholat 5 waktu kita suka berjamaah ya. Maka kita pun di bulan luar Ramadan harus sholat berjamaah. Kita rajin iktikaf di masjid di kala Ramadan, pun di bulan luar Ramadan juga kita harus bisa iktikaf di masjid. Ingat, kalau kita masuk masjid supaya dapat pahala, kita baca niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatal lillahi ta'ala. Niat kami iktikaf berdiam diri di masjid tujuan untuk ibadah, sunnatal lillahi ta'ala, sunnah karena Allah. Jadi itikaf itu kan kita tidur di masjid, niatnya itikaf jadi pahala. Tapi sebelum tidur kita berdoa dulu, kita ibadah dulu ya. Jangan kita itikaf di masjid ya mengotori karpet guling kita ya, kelayahan kemana-mana. Itu jangan sampai terjadi seperti begitu ya. Para pendengar TikTok dan YouTube di mana sebenarnya yang kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa artinya takwa? Melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib dan yang sunat, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, yang makruh, yang haram, yang makruh dan yang syubhat, yang samar-samar antara haram dan halal, itu syubhat ya. Contohnya kita mancing ikan di di sungai ya, itu kan perkara syubhat itu ya, lebih baik ditinggalkan ya. Baik para pendengar dan juga kita harus membaca Al-Quran. Pokoknya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah takwa, di masjid takwa, di kantor juga takwa ya. Selalu eling ke Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau sudah datangnya waktu sholat adzan berkumandang, kita segera untuk melaksanakan sholat ya. Jangan dilalaikan, sebab orang yang melalaikan waktu sholat itu termasuk orang yang mendustakan agama. Dia beragama Islam tapi Allah anggap, Allah stempel eta jami teh mendustakan agama Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang termasuk mendustakan agama? Di antawisna alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai yang tidak ada udur, yang tidak ada undur ya. Misalkan kita sholatnya lalai pukul 5 baru asar karena kita ketiduran, itu mah bukan sengaja ya, bukan sengaja. Kalau udah kedengaran waktu adzan asar tapi kita malah tiduran sampai tidur bangun setengah 6 baru asar, itu sudah termasuk melalaikan waktu sholat dan dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Ingat, adzan di masjid itu adalah merupakan itu seruan, panggilan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan manusia. Ya. Baik para pendengar TikTok, YouTube di mana sebenarnya ya, yang kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata,
dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan yang baik. Bila mana kita sudah berbuat yang jelek, maka kita harus mentipeknya dengan perbuatan yang baik. Kita pernah menggibah, ngumpat, menceritakan kejelekan saudara kita seagama, ya itu, maka kita perbaikinya dengan cara sedekah kepada orang yang kita ceritakan kejelekannya. Tapi misalkan kalau yang baik diceritakan, kebaikannya diceritakan, itu memang bagus, itu ya, bagus, tidak berdosa, bahkan mendapat pahala, sehingga orang-orang yang mendengarkan merasa tertarik, sehingga termotivasi diri untuk mencontohnya, mengikutinya. Rajin tahajud si anu mah si amanya gugah lagi jam 3, buka jam 2:30, dekat cai hungku reki hungku, tapi ribut naon, ambil air wudu, kemudian laksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimalnya silahkan asalkan bilangan genap, mau 10 mau 20 rakaat silahkan. Jadi kebaikan seseorang kita ceritakan itu termasuk mujinya, itu baik untuk memberikan contoh kepada orang lain. Tapi kejelekannya kita ceritakan, kita pirakan di medsos, kita pirakan di WA, kita pirakan di status, kita pirakan di Facebook, itu termasuk gibah, ngumpat. Sama saja kita memakan daging saudaranya yang mentah. Kira-kira orang lamun dibere di asongan lauk atah di dahar, kira-kira daek jijih henteu? Was ucing aja gitu mah nya. Gitu. Weureu urang ucing ge ada hari hiji lauk atahna kapan itu teh. Beda jeung geus dipasak heula. Makanya nya wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Jadi jangan kita menceritakan kejelekan saudara seiman, seagama, seislam. Sebab itu berdosa. Ya. Jika sudah terlanjur kita, apalagi kalau misalkan yang diceritakannya mendengarkan, ngintip, kan kita malu sendiri kan, kepergok kita sedang menceritakannya, menceritakan kejelekannya. Tapi kalau sedang menceritakan kebaikannya, kemudian dia yang diceritakan kebaikannya mendengar ucapan cerita kita, ya, atas kebaikannya, maka dia pasti akan merasa gembira. Kalau merasa gembira, jangan lupa kepada Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu menang hayang dipujinya manusia. Malah di mana yang puji, aya nu muji ka urang kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, nyaeta ku ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi begitulah, kalau misalkan kita mendengar apa-apanya menceritakan kejelekan saudara kita, maka kita perbanyak sedekah kepada orang yang telah kita ceritakan kejelekannya. Insya Allah terhapus dosa kita, ya. Tertib eki ditip eku Allah, ya, dosa ghibah. Nah, itu. Ataupun berteman, bersahabat, menolong, misalkan ada kebutuhan kita tolong, ada yang perlu ditolong, saudara kita yang kita ceritakan kejelekannya kita tolong, insya Allah bakal menghapus dosa ngumpat kita. Ataupun kita membaca Al-Quran, insya Allah perbanyak baca Al-Quran, ya, dosa ghibah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lisan kita sudah berbuat baik, ya, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lewat bacaan Quran, membaca kalamullah,
membaca cariyosan Allah. Maaf batuk ya. Enggak minum nih. Tenggorokan kering. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, berbuat baiklah, berbudi pekertilah yang baik kepada sesama manusia. Ya. Jadi dari segi ucapan jangan sampai menyinggung perasaan, dari segi tingkah laku kita jangan sampai menyindir, apalagi melukai ataupun mendolimi. Nah, jadi hadis Rasul tadi, di mana kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita harus bertakwa dalam keadaan sehat, takwa kepada Allah, iman dan takwa. Dalam keadaan sakit, ya, manusia banyak yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal ke waktu sehat mah ya loba zaman lu jauh ke Allah, tahu lah lu kaki itu kena seimbang itunya. Jadi loba zaman lu di mana geus datang penyakit komo parah mah penyakitna jama dari ka Gusti Allah ya, sehingga kalimat-kalimat Allah tanya, kalimat subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, pasti bakal diucapkan oleh orang yang sakit ya. Itulah ya. Jadi yang kedua, ikutilah perbuatan jelekmu dengan yang baik ya. Bila kita berbuat jelek, maka kita terus untuk berbuat baik lebih banyak ya. Kita pernah nempeleng kucing, kita kucing dikasih makan yang kita tempeleng itu ya, insya Allah dosa kita mentempeleng kucing ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan tempeleng lagi itu. Itu makhluk Allah, sama-sama harus kita hargai ya. Kalau misalkan kita menempeleng kucing sama dengan itu menyakiti hewan ya, tidak ada peri kehewanan, bahkan berdosa ya gitu. Jadi kucing mah termasuk hewan anu muhtaram, anu muyakeun ku syara'nya. Beda jeung anjing jeung begong nya, eta mah hewan yang tidak dimuyakeun ku syara'nya, ku agama Islam. Karena kucing itu kan sangat bermanfaat ya. Kalau ada kucing di rumah pasti apa-apa ditangkap oleh kucing ya. Contohnya ada ular kan, itu kita selamat dari ular. Kucing jadi satpam bisa jadi ya. Bila ada tikus ya, insya Allah tidak akan terjadi lagi ada tikus di rumah kalau misalkan kita memelihara kucing. Tapi kucingnya harus diberi makan, jangan hanya dipelihara tanpa diberi makan. Sebab berdosa ya kita mengurung kucing, menyiksa kucing, tidak diberi makan, disakiti ya, itu dosanya lumayan, dosa besar. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, tingkah laku kita yang baik ya. Jadi sakumaha hadis Rasul ya, kana khuluqul Quran. Jadi Rasul mah nya akhlak teh Al-Qur'an, aya dina Al-Qur'an. Tinggal baca Quran dan terjemahnya silahkan ya, supaya kita tahu maknanya. Apalagi ngaji tafsir itu sudah lebih jelas lagi ya dalam pengajian tafsir. Para pendengar TikTok dan YouTube di mana berada, rupanya sekian saja. Dan bagaimana misalkan kalau kita ada sedikit ya tambahan, misalkan kalau kita menceritakan kejelekan orang-orang non muslim seperti kan Abu Jahal, itu kan diceritakan dalam Al-Quran ya. Abu Lahab juga, tabat yada Abi Lahab wa tab, Allah yang menceritakan kejelekan Abu Lahab ya. Kemudian Allah juga menceritakan kejelekan Raja Abraha
yang akan menghancurkan Ka'bah Allah gagalkan dengan burung ababil. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi yang orang kafir kita ceritakan kejelekannya tidak berdosa itu. Sebab Allah juga dalam Al-Quran, orang yang musuh Islam kita ceritakan kejelekannya, maka itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kita menceritakan kejelekan sesama muslim. Sekian dan terima kasih. Maaf saja ya siaran kami ya mungkin pakai ekor ya. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi yang berbicara baik. Tapi ada lagi yang lebih baik adalah mengamalkannya. Yuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita barokah rizkina, barokah kehidupanana, tebih tina balai oge tina panyawat-panyawatnya, oge selalu dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya kita dekati Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.